Oke, kita mulai soal yang pertama. Nomor 41 ya, Kak. Kemarin kan sampai nomor 40. Ini saya besarkan, nomor 41. Seorang laki-laki 65 tahun dirawat di ruang bedah dengan BPH pasca operasi TURP. Pasien masih terpasang kateter. Hasil pengkajian cairan drainase urin berwarna kuning kuning jernih, tidak ada clotting. Pasien sudah dapat melakukan aktivitas di tempat tidur. Ingat ya, habis BPH habis operasi TURP, kemudian dari cairannya drainasenya warnanya kuning atau urinnya kuning, tidak ada clotting dan sudah bisa aktivitas. Nah, di sini pasien diizinkan pulang. Apakah tindakan yang tepat untuk persiapan pulang pada kasus tersebut? Apakah latih Kegel exercise ataukah lepas kateter, kemudian ataukah latih ROM aktif 2 kali, latih berjalan di samping tempat tidur, ataukah latih bladder training sebelum kateter dilepas? Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, Alasannya? karena pasiennya sudah bisa dibilang membaik sebelum dilakukan apa nama itu pelepasan kateter, berarti harus ada latihan latihan lah gitu, Tujuannya dilatih itu apa, Pak? agar nanti terbiasa untuk melakukan seperti normal kembali seperti terdahulu kayak gitu. Oke, jadi karena tadi pasiennya ini post operasi, kemudian terpasang kateter, drainasenya masih normal, maksudnya warnanya juga kuning jernih, orangnya juga sudah bisa aktivitas. Nah, di sini yang paling cocok, apakah latih Kegel? Nah, latih Kegel itu biasanya boleh dilakukan, tapi ini kan posisinya pasiennya laki-laki. Kegel exercise itu lebih cenderung dilakukan pada pasien perempuan untuk menguatkan otot-otot dasar panggul. Kemudian lepas kateter ya pastinya dilepas, tapi persiapan sebelum pasiennya itu lepas kateter itu apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kemudian latih ROM aktif 2 kali. Di sini pasiennya sudah bisa beraktivitas sendiri. Jadi ROM aktif sebetulnya boleh saja ya, tapi bukan untuk persiapan pulang. Kemudian latih berjalan di samping tempat tidur itu juga boleh dilakukan, tapi yang paling utama di sini di highlight adalah pasiennya ini post operasi BPH. Ya, post operasi BPH dengan tadi ya TURP, maka yang paling tepat adalah dilakukan bladder training. Kenapa? Pasien-pasien post op yang menggunakan kateter harus dilakukan bladder training karena selama pemasangan kateter pasien itu istilahnya dimanjakan untuk eliminasinya, untuk fungsi eliminasinya dimanjakan dengan pemasangan kateter. Jadi tidak ada rangsangan untuk pipis, tidak ada rangsangan itu untuk apa sih namanya, merasakan bladdernya itu penuh, itu nggak ada ketika dipasang kateter. Makanya ketika mau dilepas, kita itu harus melatih si bladdernya ini atau si vesika urinarianya untuk belajar kembali merasakan rangsangan. Oh ini kalau kalau bladdernya penuh. Oh ini kalau ada rangsangan ingin pipis. Nah itu tujuan dari bladder training. Makanya dilakukan bladder training sebelum pelepasan. Takutnya nanti kalau tiba-tiba dilepas nih tanpa dilakukan bladder training, pasiennya kaget. Vesika urinarianya juga kaget lah. Saya nggak pernah diajarkan ataupun saya merasa lupa dengan hal seperti ini. Akhirnya terjadi apa? Retensi, retensi urin. Makanya biar nggak sampai ke arah ke sana, pasien-pasien post-op terpasang dengan kateter harus dilakukan bladder training sebelum kateter dilepas. Itu jawabannya. Jadi jawaban nomor 41 adalah E. Ya, kita lanjut ya. Nomor 42. Seorang perempuan 20 tahun P1A0 telah melahirkan bayi laki-laki di ruang bersalin. Hasil pengkajian, kondisi bayi saat lahir menangis lemah, bersin setelah diberikan rangsangan, kulit berwarna merah, gerakan tangan dan kaki terlihat aktif, frekuensi nadinya 92 kali per menit. Berapakah nilai agarnya? Ayo, berapa ayo? C. Ayo coba dihitung. Ayo, apa milih milih C itu alasannya apa? Ayo. Kita lihat di sini, kondisi bayi saat lahir menangis lemah. Berarti berapa? Lahir menangis lemah, nilainya berapa? Satu. 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 Satu.
Bersin setelah diberikan rangsangan untuk grimesnya berapa? Dua. Dua. Kulit berwarna berapa? Kenapa Kak? Nggak jelas. Kulit berwarna Dua. merah nih. Berapa? Dua. Dua, dua, dua. 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 Terus habis itu gerakan tangan dan kaki terlihat aktif. Untuk aktivitinya Dua, berapanya? dua, Dua. 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 Terus nadinya nadinya itu 92. Berarti Satu, satu. 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 Berarti satu, dua, satu. Delapan. Delapan. Ya, Apgarnya untuk pasien ini adalah 8. Jadi teman-teman kalau mau menghafalkan Apgar, teman-teman bisa hafalkan angka 1. Maksudnya yang bagian tengah-tengah. Jadi Apgar itu kan appearance. Tampilannya gimana? Kalau misalnya tampilannya itu dia itu badannya merah, Kak, tapi kakinya biru. Kaki tangannya biru, berarti nilainya 1. Nanti Satu. kalau nilainya 2 berarti merah semua. Kalau nilainya 0 berarti biru semua. Kemudian habis appearance, kita ke pulsasinya. Nah, pulsasi itu normalnya di bawah 100 itu 1 nilainya, di atas 100 nilainya 2. Kalau 0 berarti tidak ada pulsasi, ya. Kemudian ada yang namanya mana tadi? Oke, grimace. Grimace itu rangsangannya ya ataupun refleksnya. Kita lihat di sini kalau grimace itu bisa ditandai yang paling bagus atau nilainya 2 itu anaknya menangis itu juga bisa masuk grimace ataupun batuk dan bersin itu masuknya ke grimace. Ya. Jadi kalau semisal dia itu batuk, bersin, menangis berarti nilainya 2. Kalau semisal menangisnya lemah, berarti ya masuknya nilainya 1. Ataupun kalau semisal dia tidak eh, refleksnya lemah, berarti nilainya 1. Atau tidak ada refleks, berarti nilainya 0. Saya sambil naikkan pasien. Iya, enggak apa-apa, Kak. Monggo. Kemudian setelah grimace ada activity. Nah, activity itu gimana sih si bayinya, si bayinya ini apakah kekuatan ototnya itu baik? Dia lahir itu kakinya langsung gerak semua enggak? Tangannya langsung gerak semua enggak? Nendang-nendang enggak? Ataukah anaknya lemes? Ataupun memang ada gerakan tapi tidak kuat ya? Itu namanya activity. Kemudian ada R itu respiration ya. Respiration kalau untuk bayi itu ditandai hampir sama dengan grimis, yaitu menangis kuat, menangis lemah, ataupun tidak menangis. Ataupun kadang dia bernafas kuat, bernafas lemah, ataupun tidak bernafas. Jadi tergantung dari apa sih namanya pembuat soal untuk membahasakannya dari masing-masing poin Apgar ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 43. Sebentar ada yang bocor mic-nya. Nomor 43, seorang perempuan 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis DM tipe 2. Keluarga mengatakan pasien tidak patuh terhadap diet. Hasil pengkajian luka pada tungkai kaki kiri, bengkak, kemerahan di sekitar luka, ada pus, nyeri pada luka skala 5, TD-nya 100 per 70, nadinya 75, nafasnya 24, suhunya 378, GDS-nya 250. Apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Coba ini pilihannya yang A di atas itu ya. Jawabannya yang mana kira-kira? Yuk, C, Kak. alasannya. Karena di sini sudah terjadi luka, kakinya bengkak, kemerahan sekitar luka, terdapat pus juga, dan biasanya ditandai dengan adanya nyeri karena sudah terjadinya infeksi, maka harus dilakukan perawatan luka, Kak. Oke. Yang lain? Ayo, yang lain ada? Oke, kita analisa ya dari soalnya ya. Di sini pasiennya dirawat dengan diagnosis DM tipe 2. Kemudian pasien tidak patuh terhadap diet. Hasil pengkajian luka pada tungkai kaki kiri. Berarti ada luka pada tungkai kaki sebelah kiri. Kemudian ada bengkak, kemerahan serta luka. Oh, kemerahan sekitar luka, ada pus, ada nyeri pada luka. Nah, di sini GDS-nya juga tidak stabil. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut?
Tadi ada yang menjawab adalah lakukan luka. Jadi kita lihat dulu ya teman-teman ya. Di sini itu permasalahan utamanya adalah adanya kerusakan pada integritas jaringan. Nah, skala nyeri, kalau misal ada yang milih observasi skala nyeri atau pemberian analgesik, nyeri yang muncul ini akibat adanya perlukaan, akibat adanya luka yang ada yang tidak terawat dengan baik, sehingga terjadi proses infeksi. Maka untuk jawaban observasi skala nyeri, kolaborasi pemberian analgesik ini kurang tepat. Karena permasalahan utamanya di sini yang di-highlight adalah kerusakan integritas jaringan. Maka kemudian nih, pilihan yang ajarkan pengaturan diet. Nah, apakah tidak boleh dilakukan? Boleh, tapi itu bukan yang tepat karena kondisinya tadi balik lagi. Kita cari masalah keperawatan utamanya. Masalah keperawatan utamanya adalah di sini gangguan integritas jaringan, sehingga intervensi yang paling tepat untuk kondisi seperti ini adalah kita lakukan perawatan luka. Apa outputnya ataupun apa kriteria hasilnya? Diharapkan setelah dilakukan pengaturan luka, kok pengaturan perawatan luka selama lebih mungkin dari satu kali 1 kali 24 jam. Oh, kok 1 kali 24 jam? 3 kali 24 jam ke depan adanya penurunan dari tanda-tanda infeksi. Mungkin kemerahannya berkurang, pasnya juga berkurang, skala nyerinya berkurang. Jadi nanti pasiennya ya itu tadi skala nyerinya bisa teratasi, kemudian proses infeksinya juga teratasi. Nanti diharapannya lukanya bisa sembuh. Jadi kalau teman-teman ketemu soal-soal yang seperti ini, yang ditanyakan intervensi yang tepat pada kasus, berarti teman-teman harus cari tahu dulu masalah keperawatannya apa. Masalah keperawatannya apa sudah tahu, baru nanti ditentukan tindakan sesuai dengan masalah yang muncul. Itu tipsnya ya. Jadi jawaban nomor 43 adalah lakukan perawatan luka. Oke, kita lanjut ya Kak. Nomor empat Ya, puluh empat. ingin Ya, bertanya, boleh. misalkan di Monggo. sini skala nyerinya, meskipun skala nyerinya 9 tetap ya lakukan perawatan luka. Misalnya di sini kan Oh, skala nyerinya 5 kan, tapi dibalik misalkan 9 sampai 10 ya berat lah gitu, dikasih berat. oh Tapi enggak, beda beda lagi ceritanya kalau itu Kak. hmm, Beda lagi. Kalau semisal dia ini sudah derajat berat ya, kalau derajat berat apa efeknya kalau nyeri tidak segera kita tangani? shock. Apa kira-kira? Iya, dia bisa mengarah ke shock kardiogenik. Nah, kalau udah mengarah ke berat, itu ya tata laksana nyerinya dulu Kak. Ya ini kan masih skala sedang ya. 5 itu kan masuknya sedang. Jadi kita fokus di perawatan lukanya. Karena nanti kalau semisal lukanya kita tangani dengan baik, ya nyerinya juga akan berkurang. Tapi ya tetap ya, kalau di lapangan, kondisi seperti ini ya, analgesik nggak boleh ditinggal, tetap dikasih. Rawat luka lanjut, analgesik lanjut kalau di lapangan. Tapi kalau di SOP seperti ini, ataupun UKOM, ataupun P3K, ya kita harus cari yang mana yang prioritas. Nah, prioritas dengan kondisi luka yang nyerinya skala sedang, ya kita rawat lukanya. Tapi beda lagi, kalau misalnya ini nyerinya nyeri banget nih ya, nyerinya sampai bikin pasiennya mungkin nggak bisa tidur, nggak bisa makan, terus ditanyain skalanya skala berat. Kita lihat respon pasien wajahnya memang dia meringis kesakitan, megangin kakinya ataupun yang lainnya, yang menandakan memang betul-betul sakit dan sesuai dengan skala yang dia sebutkan. Ya sudah, kita tata laksana nyerinya dulu, nanti habis itu kita rawat lukanya. Kalau kondisinya dia derajat lukanya itu, oh sorry, derajat nyerinya adalah berat. Kenapa? Karena apa tadi ya? Kalau misalnya tidak segera kita tangani, takutnya nanti mengarah ke shock kardiogenik gitu. Beda jawaban enggak ya. Kita lanjut ya, nomor 44. Seorang laki-laki 65 tahun dirawat di ruang bedah pasca operasi katarak pada mata kanan 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian mengeluh gatal pada kedua mata, lensa mata tampak jernih, skleranya putih, refleks cahaya positif, dan visusnya meningkat. Pasien direncanakan pulang. Apakah edukasi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Kira-kira apakah A, B, C, D, E? Yuk, yang mana? eh C Kak, E? Oke, C. yang lain. Alasannya apa, Pak? Semakin dia digatal, semakin dia dikucek-kucek itu makin yang tadinya mau sembuh jadinya malah terjadinya perlukaan nanti Kak.
Oh, oke. Ada yang lain? Ayo, berapa orang sih yang ikut? 13, lumayan. Ayo Kak, nomor 44 jawabannya apa Kak? Kita diskusi yuk. Sebut aja nama saya Kak. Satu persatu. Apa? Sebut aja namanya satu persatu. Mumpung nggak ada Mas Imam sama Nasrullah di sini. Oh ya, kemana itu ya? Senior itu ya. Mungkin sudah pusing belajar lagi. Kita Udah, lanjut ya. udah ujian Di kayaknya. nomor 17, tanggal 17 beliau. Ini masih tanggal berapa sih? Belum kayaknya Mbak, belum. Mungkin sibuk. Nah, di sini pasiennya ini post-op katarak pada mata kanan 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian mengeluh gatal pada kedua mata, lensa matanya normal, skleranya normal, refleks cahayanya bagus, visusnya juga mulai meningkat setelah dia operasi katarak. Pasien direncanakan pulang, apakah edukasi yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? Nah, di sini sesuai dengan kata kunci, pasiennya ini mengeluh gatal pada kedua mata. Nah, gatal pada kedua mata berarti apa yang harus dianjurkan? Yang paling tepat ya, anjurkan pasien untuk tidak menggosok mata karena nanti akan mempengaruhi hasil operasi kataraknya. Terus apa yang harus dilakukan kalau misal gatal? Kira-kira ada yang tahu? Kalau orang katarak, bentar Kak. Kalau orang katarak terus habis post op matanya gatal harus ngapain? Hah? Apa itu? Mana? Kasih ke ibu. Ayo kak, kira-kira apa kak? Kalau pasiennya post op katarak, terus kalau matanya gatal nih, nggak boleh muncul, diapain kira-kira? Ayo, ayo kak. Konsumsi obat mungkin ya. Hmm? Mengkonsumsi obat mungkin ya. Obat apa? Amin. Antihistamin. Dikasih tetes mata. Dikasih tetes mata. Fungsinya tetes mata diberikan pada pasien post op katarak itu untuk salah satunya untuk ini mengkontrol kelembapan matanya dan fungsi yang kedua adalah untuk mencegah gatal-gatal itu muncul. Jadi memang nggak boleh gosok. Kita kasih obat-obatan yang dari dokternya itu untuk mencegah agar tidak gatal dan apa sih namanya? Agar tidak gatal dan tidak ini kering matanya gitu. Jadi tetes mata itu yang fungsinya untuk itu ya Kak ya. Kalau ditanya, kenapa kok nggak boleh gosok? Ya tadi merusak hasil operasi. Terus gimana kalau gatal ditetesi obat mata yang diresepkan oleh dokter gitu. Oke, jadi jawabannya nomor 44 adalah C. Kita lanjut ya, Kak. Nomor 45. Saat kunjungan rumah ditemui seorang anak perempuan 5 tahun mengalami penyakit demam berdarah. Keluarga mengatakan tidak pernah melakukan 3M. Perawat melakukan edukasi dan memberdayakan keluarga untuk melaksanakan kegiatan 3M. Apakah evaluasi yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? A. Keluarga mampu mengenal masalah penyakit DBD. B. Keluarga mampu memutuskan untuk mengatasi masalah DBD. C. Keluarga mampu merawat anggota keluarga dengan masalah DBD. D. Keluarga mampu menciptakan lingkungan untuk mencegah penyebaran DBD. Ataukah, loh, loncat ini soalnya ya. Ini 45 jawabannya cuma 4 tok, Kak. Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk dibaca lagi boleh. Tak kasih waktu 2 menit, D, monggo. B. Dedi. Jadi, alasannya apa? Karena kan sudah dilakukan edukasi 3M, maka keluarga itu mampu menciptakan lingkungan untuk terjadinya pencegahan penyebaran DBD. Jadi mampu untuk melakukan setelah dilakukan edukasi, pembelajaran dan keluarga tersebut mampu mengerti apa yang dilakukannya. Oke. Kita lihat ya tadi. Ada anak ini anak perempuan kena DBD ya, udah kena DBD, kemudian tidak pernah melakukan 3M, diedukasi biar melakukan 3M. Berarti evaluasi yang dapat dilakukan, betul. Jawabannya adalah karena 3M ini fokusnya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan agar tidak terhindar dari
nyamuk-nyamuk nakal, maka yang paling tepat jawabannya adalah D, yaitu keluarga mampu menciptakan lingkungan untuk mencegah penyebaran DBD yang terjadi. Soalnya kan si anaknya ini udah kena nih. Kalau memang tidak dilakukan 3M, takutnya nanti si nyamuknya masih muter-muter di rumah situ, nanti malah gigit-gigit yang lain. Jadi jawabannya adalah D. Betul, kita lanjut ya. Ini loncat ke nomor 51, Kak. Seorang perempuan 26 tahun dirawat di ruang bedah dengan pasca operasi internal tachytion hari ketiga atas indikasi fraktur humerus sinistra. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri terus-menerus seperti diiris-iris, skala nyeri 7 dan tidak berani bergerak. TD-nya 130/70, nadi 98, nafasnya 22. Intervensi apakah yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana, Kak? Monggo. A, Kak. Jawabannya apa, Kak? A? Kenapa Ya, Kak. alasannya? Karena skala nyerinya sudah sampai 7, Kak. Oke, betul. Karena kondisinya ini tadi post op fraktur humerus sinistra, kemudian skala nyerinya 7, kemudian di sini juga sempat menaikkan tekanan darahnya ya, tekanan darahnya 130, nafasnya naik sedikit. Nah, ini kalau tadi ya balik lagi. Sebetulnya gini Kak konsepnya. Skala nyeri itu kan ada tiga ya, ringan, sedang, dan berat. Ringan itu teman-teman bisa melakukan terapinya non farmakologi, alias kompres, kompres hangat, kompres dingin, distraksi, tarik nafas dalam, itu bisa untuk nyeri skala ringan. Kalau sedang ke berat, itu biasanya kita fokuskan untuk pemberian analgesik terlebih dahulu. Analgesiknya lihat-lihat kondisinya. Kalau semisal dia nyerinya sedang ya, cuma setahap di paracetamol, ibuprofen, asam mefenamat, seperti itu. Tapi kalau sudah skala berat, nanti mungkin ada pertimbangan masuk metamizol, kemudian obat-obatan yang sampai pucuknya atau kalau bahasa Jawa pok-pokan nih atau ujungnya itu pasti di morfin atau pasti sejenis narkotika kayak gitu. Nah, apakah tidak diperbolehkan melakukan teknik non farmakologi di skala sedang dan berat? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Boleh dilakukan, tapi hanya sebagai terapi pendamping ataupun terapi pelengkap saja. Jadi analgesiknya jalan. Kalau mau misal orangnya nggak tahan banget nih, nunggu efek obat. Nah, rata-rata efek obat itu kan kalau misal per oral itu kan 2 sampai 4 jam nih ya. Tapi dia udah nggak sabar, aduh sakit banget, sakit banget. Boleh itu nanti sambil dikompres. Kalau misal memang memungkinkan untuk kompres, misal kayak dia ini bengkak akibat jatuh atau apa, boleh dikompres dingin untuk meredakan nyeri, meredakan bengkaknya bisa, obatnya juga masuk. Ataupun kalau semisal pasiennya ini istilahnya itu kalau semisal sudah diberikan injeksi ya, kalau injeksi kan cepat, paling nggak 15-30 menit sudah ada efeknya. Ya sudah, terapi non farmakologi tidak dilakukan tidak apa-apa. Ini berlaku juga sama ketika kita menangani pasien dengan demam. Pasien demam dengan suhu di bawah 38,5, teman-teman cukup terapi non farmakologi aja, kompres hangat, kompres tepid water spong, kayak gitu boleh. Tapi kalau sudah di atas 38,5, kita kolaborasi pemberian antipiretik. Nah, apakah kompres tidak boleh dilakukan? Ya tetap boleh, cuma sebagai pelengkap saja, tapi fokus utamanya di antipiretiknya untuk suhu di atas 38,5. Seperti itu. Jadi untuk anti nyeri, analgesik ataupun antipiretik konsepnya sama. Di yang ringan kita non farmakologi, kalau udah sedang ke berat kita fokuskan ke pemberian obat-obatan ataupun kolaboratif dengan tetap menjalankan terapi non farmakologinya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah A nomor 51. Kita lanjut nomor 52 ya, Kak. Seorang perempuan 70 tahun tinggal di Panti Ureda sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengeluh tidurnya tidak nyenyak di malam hari dan terkadang terbangun. Jarang mengikuti aktivitas, tampak lemah dan sering menguap. TD-nya 150/100, frekuensi nadinya 68. Masalah keperawatan apakah yang muncul pada kasus tersebut? Kira-kira apakah? Ayo. Apa ayo? Kira-kira.
Kak. Apa? E. E? Kenapa E. pilih E? Pasiennya mengatakan mengeluh susah tidur di malam hari, terkadang terbangun. Itu yang menyebabkan karena apa namanya itu, pada malam harinya yang tadinya istirahat dengan bagus, jadinya Mm-mm. tidak bagus sehingga berefek pada saat siang harinya gitu. Terjadi Oh, gini. kelemahan, sering menguap, kayak seperti itu. Jadi jawabannya E. Kakak jawabannya E ya? Ya, E gangguan pola tidur ya. Ayo, ada yang lain? Kalau deprivasi tidur itu apa? Hmm? Deprivasi tidur itu apa? Deprivasi tidur adalah kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup karena menghilangkan waktu tidurnya di malam hari. Jadi deprivasi tidur itu masuk di gangguan pola tidur atau enggak? Masuk nggak Masuk di ke gangguan pola tidur? masuk Masuk. Nah, di sini pasiennya itu mengeluh dia tidurnya tidak nyenyak ya, mengeluh tidurnya tidak nyenyak yang pertama. Kemudian dia ini mana nih? Terkadang terbangun terkadang terbangun pada malam hari, kemudian sering menguap. Nah, sering menguap itu akibat apa? Ya tadi ya, akibat dia malamnya tidurnya tidak berkualitas. Kemudian di tanda minornya, di gangguan pola tidur, dia ini juga kemampuan aktivitasnya menurun ya, karena jarang juga mengikuti aktivitas. Jadi di sini diagnosa yang paling tepat, diagnosa keperawatan yang paling tepat dengan pasien seperti ini adalah gangguan pola 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 tidur. Deprivasi tidur itu bahasa lainnya kurang tidur intinya gitu ya, tapi bahasa medisnya seperti itu. Kalau insomnia, insomnia itu diagnosa apa? Diagnosa medis apa keperawatan? medis. Diagnosa medis, betul. Jadi ini jawabannya 52 adalah E ya, karena memang pasiennya keluhannya tidurnya tidak nyenyak, kemudian sering terbangun, pada saat siang harinya dia capek, kelelahan, ngantuk, nguap, dan tidak mengikuti aktivitas atau bukan tidak, jarang mengikuti aktivitas. Jadi yang paling tepat adalah gangguan pola tidur. Oke, kita lanjut ya Kak. Nomor 53. Data kesehatan komunitas di sebuah desa menunjukkan angka bebas jentik 30%. Hasil observasi lingkungan desa ditemukan banyaknya genangan air dan nyamuk. Masyarakat mengaku khawatir akan kejadian penyakit demam berdarah, namun belum melakukan tindakan apapun. Desa tersebut memiliki kader kesehatan dan pemantau jentik. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Yuk, jawabannya mana Kak kira-kira? Ayo, B, Kak. D? D apa B Kak? Dedi. Oh, Dedi. Alasan Dedi apa? eh, di sini banyak terjadinya genangan air, kemudian masyarakat melakukan apa, khawatir akan kejadian penyakit DBD. Jadi untuk apa, mengantisipasi si DBD-nya datang, melakukan 3M dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. Oke, terima kasih ya Kak. Kita analisa ya. Jadi di sini angka bebas jentiknya cuma 30%. Maksudnya berarti 70% masih ada jentik. Hasil observasi lingkungan desa ditemukan banyaknya genangan air dan nyamuk. Masyarakat mengaku khawatir dengan kondisinya ya, dengan kondisinya tapi tidak melakukan apapun. Mereka punya kader dan ada yang fokus di jumantiknya juga. Nah, tindakan yang paling tepat dengan kondisi yang masih banyak genangan, masih banyak jentik, yaitu apakah fogging? Tidak. Fogging itu hanya membunuh nyamuk deh.
nyamuk dewasa. Nyamuk yang kecil-kecil ataupun yang telurnya ya masih aman saja ya. Dan ketika fogging dilakukan terus-menerus, itu akan memunculkan resistensi si nyamuknya ya. Nyamuknya malah bikin makin kuat. Bodoh amat sama asap-asap itu, nggak ngefek kayak gitu ya. Itu si fogging. Kemudian mencari faktor pencetus penyakit. Nah, di sini sudah tahu ya, faktor pencetus penyakitnya adalah akibat lingkungan yang tidak baik. Jadi nggak usah dicari lagi. Oke. Kemudian mengkoordinasikan dukungan dari desa. Kenapa harus dikoordinasikan lagi? Sementara dia sudah punya kader, sudah punya pemantau jentik, tinggal jalan doang nih, ya, tinggal jalan doang. Kemudian melakukan penyuluhan penanganan penyakit. Sudah tidak butuh penyuluhan di kondisi seperti ini. Yang dibutuhkan adalah take action atau kita langsung ambil tindakan karena apa? Sesuai dengan kondisi lingkungannya, karena banyak genangan, kemudian karena banyak genangan dan jentik-jentik nyamuk yang muncul, maka harus kita lakukan PSN atau melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kalau sarang nyamuknya diberantas, nggak cuma yang gede-gede, yang kecil-kecil juga ikut kena kena sida. Nanti mereka pindah kos-kosan ya, karena sudah diberantas sarangnya. Jadi jawabannya adalah nomor 53 adalah D. Oke, kita lanjut ya. Nomor 54. Hasil pengkajian kesehatan pada sebuah wilayah desa didapatkan 4% balita dengan berat badan di bawah garis merah, cakupan imunisasinya 80%, 76% pendidikan ibu adalah sekolah dasar, dan angka kunjungan posyandunya 40%. Kader mengatakan pemberian makanan tambahan untuk balita dan penyuluhan kesehatan balita tidak rutin dilakukan setiap bulan di posyandu. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah perilaku kesehatan cenderung beresiko, defisiensi kesehatan komunitas, manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ataukah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan? Kira-kira mana jawabannya? Yuk, jawabannya apa? D Kak, Dedi. Dedi? Oke, alasan dedinya kenapa, Kak? Karena di sini sudah terjadinya masalah yaitu 4% balita dengan berat badan di bawah garis merah. Kemudian masih adanya pendidikan ibu eh, di bawah sekitar eh, hanya sekedar SD aja, jadinya pengetahuannya kurang. Mm-mm. Eh, Kemudian tidak di apa balita tidak rutin dilakukan setiap hari apa nama itu apa pemberian makanan tambahan untuk balita dan penyuluhan kesehatan balita tidak rutin dilakukan setiap hari di Luka. Oke, terima kasih ya, Kak. Kita bahas ya. Hasil pengkajian kesehatan pada sebuah wilayah desa didapatkan 4% balita dengan berat badan di bawah garis merah. Berarti ada masalah nggak? Sudah ada ya, karena sudah ada penurunan kondisi berat badan anak-anak di bawah garis merah. Kemudian cakupan imunisasinya sudah bagus nih, 80%. 76% pendidikan ibu adalah sekolah dasar dan angka kunjungan posyandunya. Nah, ini permasalahan kedua adalah angka kunjungan posyandunya 40%. Kader mengatakan pemberian makanan tambahan untuk balita dan penyuluhan kesehatan balita tidak rutin dilakukan setiap bulan di posyandu. Apakah masalah keperawatan tepat pada kasus tersebut? Kakak tadi pilihnya apa, Dedi ya? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif D Kak. atau atau B atau BABA, defisiensi kesehatan komunitas. B atau D? Ayo yang lain apa? Masalahnya terjadi satu atau lebih ini dari ini? Lebih dari satu atau cuma satu atau gimana? Boleh, ayo. Ini komunitas loh ya, ini yang sering keluar loh ya, ayo. Lebih dari satu masalah. Masalahnya mana aja Kak Yuni? Kak Yuni boleh open mic boleh? Ayo, masalahnya mana aja? Satu masalah. Akhirnya masalahnya mana? Masalahnya cuma kunjungan posyandu, Kak.
Itu 4% balita dengan berat badan di bawah garis merah, bukan masalah? Masalah Kak. Masalah dong. Itu bahasanya stunting gitu aja ya. Cuma bahasanya dibikin begitu. Ayo, ini terjadi lebih dari satu masalah. Masalah yang pertama adalah 4% balita dengan berat badan di bawah garis merah. Kemudian angka kunjungannya juga rendah ya, angka kunjungannya rendah. Kader mengatakan pemberian makanan tambahan untuk balita dan penyuluhan kesehatan balita tidak rutin. Berarti ada program, tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak mengatasi masalah yang terjadi. Harusnya di sini kan ada pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan ini kan bisa mengangkat ataupun mengurangi kadar 4% tadi dari balita yang kena di garis merah, tapi tidak dilakukan secara rutin. Berarti programnya tidak berjalan dengan baik. Maka jawaban yang paling tepat adalah defisiensi kesehatan komunitas. Oke, betul. Jawabannya adalah B. Ya. Nah, ini teman-teman, kadang-kadang ada pembuat soal itu yang memang dia pengennya tuh pengen ngomong stunting, tapi nggak mau, ya, nggak mau nulis stunting, makanya tulis 4% balita dengan berat badan di bawah garis merah. Ya, itu biar pusing. Wah, ini masalah nggak ya? Padahal itu masalah, ya. Apalagi kalau udah di bawah garis merah itu berarti masalah banget untuk berat badan anak-anak ataupun berat badan balita. Harus segera ditangani. Kalau tidak nanti mereka akan mengalami gagal gagal tumbuh kembang gitu. Oke. Jadi jawabannya Kak, adalah B. izin bertanya. Ya, monggo Kak. Berarti di sini yang apa namanya itu masalah yang pertama 4%-nya dan Mm-mm. yang masalah yang kedua cuma 20% dari 80% cakupan imunisasi itu ya Kak. Bukan, bukan Kak. Cakupan imunisasi 80% ini bagus. Nah, ini nih ya, satu trik lagi nih. Jadi kan aku kan selalu bilang, Kak, pilih permasalahan yang angkanya paling tinggi. Itu enggak? Aku kan bilang kayak gitu ya. Nah, di sini cakupan imunisasinya itu 80%. Kalau cakupan imunisasi 80%, hanya 20% yang tidak diimunisasi. Berarti 80% itu sudah melakukan imunisasi. Berarti bagus. Itu bukan masalah. Ya, kemudian angka kunjungannya ini yang jadi sorotan. Angka kunjungan posyandunya cuma 40%. Dari 100% ini nggak sampai 50% berarti. Berarti ada permasalahan. Nah, angka kunjungan posyandu ini bukan, maksudnya gini, dia ini kalau semisal angka kunjungannya rendah, ya otomatis kondisi pasiennya ataupun kondisi balita dengan penurunan berat badannya itu semakin tidak teratasi dengan baik. Ya, makanya tadi kadernya juga bilang, wah ini di sini posyandunya nggak seberapa aktif, pemberian makanan tambahannya juga nggak seberapa aktif ya, sesuai dengan angka kunjungannya. Makanya ada masalah dengan berat badan di bawah garis merah, kemudian programnya tidak ada, terus ada faktor resiko yang muncul yang bisa meningkatkan kondisi, yang bisa menurunkan kondisi kesehatan ya. Makanya jawabannya adalah defisiensi kesehatan komunitas gitu. Kalau Makasih Kak. pemeliharaan kesehatan tidak efektif, tidak bisa. Kenapa, Kak? Makasih gitu. Saya Oh, terkecoh sama-sama. tadi Kak. Saya Iya, terkecoh makanya tuh. jangan dilihat angkanya besar, tapi baca dulu, Kak, konteksnya apa. Oh, 80%. Oh iya, gede. Tapi konteksnya apa? Kalau konteksnya itu di sini tidak melakukan imunisasi, berarti itu masalah. Tapi kalau cakupan imunisasi, berarti itu 80% adalah balita yang sudah melakukan imunisasi. Tinggal 20% yang belum, gitu. Ya, jadi jawabannya adalah B, defisiensi kesehatan komunitas. Maaf ya Kak, ada backsound. Kita lanjut nomor 55. Ketua tim A di ruang perawatan bedah yang beranggotakan 5 orang berencana mengusulkan salah satu anggotanya mengikuti acara seminar dan pelatihan modern wound care. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan asuhan keperawatan luka tim tersebut. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan ketua tim pada kasus tersebut? Planning, staffing, actuating, organizing, ataukah controlling? Ayo, apa ayo pelatihan? Pelatihan rawat luka apa berarti? Ayo, apa ayo?
Ya, aku jelaskan ya. Jadi proses untuk fungsi dari manajemen ada yang namanya POSAJ, ya, planning, organizing, staffing, equating, dan controlling yang terakhir. Coba saya jelaskan dari planning. Ya, planning adalah merencanakan. Namanya aja planning, berarti merencanakan. Apakah yang direncanakan? Ya, kita rencanakan apapun yang mau kita lakukan di ruangan kita. Misal visi misinya apa? Oh, saya ditempatkan di ruang khusus rawat luka atau di poli rawat luka. Apa visi misi poli rawat luka? Oh, misal harus nol amputasi, ya. Misal nol amputasi, luka sembuh dalam waktu 1 bulan. Misal itu visi misi kita. Setelah kita tentukan visi misi, ada yang namanya organizing. Untuk melakukan visi misi tersebut, kita harus melakukan sebuah tindakan. Nah, sebelum melakukan sebuah tindakan, harus kita atur. Ya, kita atur. Kita butuh berapa perawat, kita butuh alat apa aja, kemudian perawatnya ini job desk-nya apa aja. Nah, nanti dijelaskan job desk masing-masing, itu masuknya di organizing. Setelah kita organize, kan perawatnya kompetensi yang sama untuk melakukan perawatan luka. Oke, saya berangkatkan mereka untuk pelatihan ke WUCARE, perawatan luka. Itu namanya staffing. Jadi untuk menyamakan kompetensinya dengan tujuan agar bisa memberikan asuhan keperawatan yang maksimal. Itu masuk di staffing. Kemudian setelah staffing, kita masuk di yang namanya actuating. Nah, setelah punya kemampuan yang baik, mempunyai kemampuan yang setara antar satu perawat dengan perawat yang lainnya, kita siap dong untuk melakukan pelayanan. Kita buka polinya. Peresmian poli, langsung kita action. Action di situ kita dapat pasien banyak. Nah, kita sebagai leader di actuating, kita harus mengarahkan teman-teman kita, meskipun mereka sudah pelatihan, tetap kita harus ingatkan melakukan tindakan sesuai dengan SOP, harus prinsip steril, dan lain-lain sebagainya, itu di actuating. Kalaupun semisal terjadi komplain dari pasien, misal, oh antriannya banyak sekali, rame banget, kenapa ini lama, lain. Nah, itu teman-teman harus hadir di actuating sebagai seorang leader. Ya, leadernya itu dalam artian kalau ada komplain ya teman-teman yang ngadepin. Kalau semisal ada anggotanya yang drop habis dimarahin pasien ataupun kayak merasa kurang maksimal performanya, ya kita sebagai motivasi, kita sebagai motivator, kita motivasi nggak apa-apa, kita coba lagi, ayo ya belajar lagi. Nah, itu namanya actuating. Nah, setelah dilakukan take action di actuating atau pelaksanaan asuhan keperawatan itu akan terjaga mutunya jika kita lakukan controlling atau kita evaluasi secara berkala. Nah, gimana caranya Kak untuk melakukan evaluasi mutu asuhan keperawatan yang kita berikan? Ya, kita bisa lakukan supervisi. Nah, supervisinya itu bisa secara langsung, misal oke, Kak Meta, ya. Kak Meta dapat pasien dengan luka diabetes, dia dengan luka diabetes di bagian sakrum plus luka dekubitus. Kita tangani bareng-bareng di situ. Kita lihat, oh si Meta ini kalau bersihin lukanya bener nih, dari luar dulu dibersihin, tapi lukanya baru dalamnya. Habis dicuci baru dinekrotomi. Kalaupun semisal pada actionnya kok si Meta ini harusnya sebelum di nekrotomi itu dicuci dulu, dia langsung nekrotomi aja nggak pakai dicuci, ya kita ingatkan, Kak dicuci dulu ya sebelum di nekrotomi. Nah, itu namanya supervisi langsung. Nah, supervisi tidak langsung gimana? Di belakang layar. Semisal kita panggil nih, dia lagi nggak megang pasien. Kita panggil, gimana? Ada kendala nggak selama ini megang pasien luka? Misal, oh iya Kak, ini aku masih bingung nih Kak untuk menentukan ligamen itu boleh nggak di nekrotomi kalau kondisinya udah hitam dan lain-lain. Itu diskusi seperti itu namanya supervisi tidak langsung. Ya, jadi langsung itu ketika berhadapan dengan pasien, tapi tetap kita harus sopan untuk mengingatkannya. Terus nanti kalau yang tidak langsung itu di balik layar ataupun di saat teman-teman itu tidak sedang memegang pasien gitu. Kita lanjut ya jawaban jadi jawabannya adalah staffing karena ini tadi perawatan luka. Kita lanjut nomor 50. Seorang perempuan 30 tahun, G3P2A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar lendir bercampur darah. Hasil pengkajian, pasien mengatakan perut mulas, skala nyerinya 6, TD-nya 110/80, nadinya 85, nafasnya 20, pembukaan serviknya 6, ketubannya utuh, kepala janinnya pada HUJ 1. HUJ 1 ya. Apa masalah keperawatan kasus tersebut kira-kira? Ayo, apa? Ayo, kira-kira apa? Maternitas nih.
Kak. Alasannya, Skala nyeri 6, kemudian dia belum masuk PAP, Kak. udah Dia masuk PAP belum hot satu? belum. Hot 2 kan? Udah masuk. Hot, Ayo, hot satu udah masuk atau belum? belum, Kak. Langsung ragu. Belum, belum Kak. Masuk apa belum? Belum. Ayo, yang lain, hot satu masuk atau belum? Ayo, tulis di kolom komentar kalau nggak mau open mic. Hot satu tuh udah masuk atau belum? Ayo, ayo, lali. Hot satu tuh ya wes masuk, Kak. Hot satu tuh PAP. Kalau belum masuk itu berarti masih di atas hot satu. Ya, pintu sim fisis bagian atas itu hot satu. Kalau dia udah di situ berarti dia udah nyentuh PAP-nya, sudah masuk. Tapi pertanyaannya di sini adalah diagnosanya. Dengan kondisi ketubannya utuh, pembukaan serviknya masih 6, dia merasakan skala nyerinya 6. Maka jawaban yang paling tepat yaitu diagnosa nyeri melahirkan. Nah, nyeri melahirkan ini memang betul-betul ada ya di SDKI ya. Kalau misal pasiennya tuh nyerinya gara-gara kontraksi, kemudian ataupun mungkin fase persalinannya tuh memanjang, itu teman-teman bisa ambil diagnosa bukan nyeri akut, tapi nyeri melahirkan. Karena nyeri melahirkan itu lebih gejalanya mengarah ke nyeri yang berhubungan dengan melahirkan saja. Kalau nyeri akut kan luas cakupannya gitu. Jadi jawabannya nomor 56 ini adalah A. Kita lanjut ya. Nomor 57. Seorang perempuan 60 tahun dirawat di bangsal geriatri dengan post-stroke. Hasil pengkajian hemiparosedextra dapat berkomunikasi dan duduk dengan bantuan. TD-nya 140/90 dan nadinya itu 90 kali per menit. Serta direncanakan pulang besok, klien mengatakan ingin segera pulih dan beraktivitas. Kira-kira topik discharge planning-nya yang apa ya Kak yang tepat untuk bekal dia pulang? Rentan Apa? gerak. Rentan gerak. Rentang gerak. Kenapa alasannya Pak? Karena di sini kan hemiparese, jadi di rumahnya biar dia bisa melatih ROM-nya juga, Kak. Oke, berarti cara utamanya adalah kita cari masalah keperawatan utamanya dulu. MK-nya apa, Pak? Masalah keperawatan utamanya? Gangguan mobilitas, mobilitas Mobilitas fisik. fisik. Karena pasiennya itu sudah post-stroke. Ada hemiparosedextra, kemudian di sini itu sudah bisa duduk tapi dengan bantuan. Nah, dengan kondisi pasien-pasien dengan gangguan mobilitas fisik, nah, topik discharge yang paling tepat, apakah manajemen nutrisi? Tentu tidak. Manajemen kopi nggak nyambung juga. Manajemen posisi? Tidak. Manajemen pengobatan juga tidak. Yang paling tepat adalah di sini, gimana caranya kita memulihkan atau mengoptimalkan kondisi hemiparosedextra itu kembali menjadi kondisi yang sebelumnya. Apakah bisa, Kak? Bisa. Dari otak dikasih obat yang dikasih suplementasi untuk melancarkan aliran darah yang di otak, kemudian untuk menyembuhkan sel-sel jaringan yang rusak. Nanti untuk aktivitas yang untuk di alat geraknya kita bantu untuk ROM. Tujuannya apa? Ya tadi untuk mencegah biar tidak terjadi kekakuan sendi. Kemudian otot-ototnya jika tidak digerakkan itu nanti akan semakin mengecil atau atrofi otot. Kemudian apa sih melatih untuk agar sarafnya ini tetap bekerja dengan baik. Kalau semisal kita lakukan ROM, pastinya sirkulasinya kan pasti akan tetap tetap jalan ya. Kalau semisal masih ada pergerakan di area yang cedera. Makanya yang paling tepat di sini adalah kita ajarkan. Di sini hemiparosedextra, berarti betul-betul yang sebelah kanan ini mengalami kelemahan, kita ajarkan gimana caranya dia bisa miring kanan, miring kiri. Kemudian untuk bantuan duduk, ataupun nanti dari keluarganya juga kita ajarkan gimana caranya untuk menggerakkan bagian kanan yang mengalami kelemahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah manajemen rentang gerak. Kita lanjut nomor 58 ya, Kak. Seorang perempuan 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kanker payudara kanan. Hasil pengkajian pasiennya sulit tidur, lemas,
sakit apabila lengan kanan bergerak, tampak luka kemerahan, ukurannya 5 kali 4 kali 1, berbau dan bernanah. Hmm, baunya. Tekanan darah 130/90, nadinya 80, nafasnya 22, suhunya 375. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Yuk, gampang ini. E. Apa namanya? Kenapa bukan resiko infeksi? Sudah terjadinya infeksi. Sudah, mana datanya? Berbau dan bernanah. Berbau dan Ukurannya bernanah. ukurannya 5 kali 4 kali 1. Oke, kemerahan, benar. Kenapa tidak kita pilih diagnosa resiko infeksi? Karena di sini memang sudah terjadi infeksi. Mana datanya, Kak? Ya, tadi dia ada kemerahan, ya. Kemudian berbau dan bernanah. Kalau sudah ada bau atau odornya ini udah nggak enak, itu sudah pasti ada bakteri, ada infeksi. Ditambah lagi drainasenya muncul yang purulen atau nanah, ya. Makanya bukan resiko infeksi lagi atau sudah terjadi infeksi ini, Kak. Maka yang paling tepat dengan kondisi seperti ini adalah kerusakan integritas kulit. Tata laksananya apa ya? Rawat luka. Jawabannya adalah I. Oke, kita lanjut ya, Kak. 59. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur tertutup di daerah panggul sejak 4 jam lalu. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri skala 2, tampak pucat, berkeringat, bising usus terdengar lemah. Kemudian TD-nya 80/50, nadinya 100, nafasnya 24 kali per menit, suhu 36,5. Apakah kondisi yang membutuhkan intervensi segera pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana, Kak? A. Shock hipovolemik. Shock hipovolemik. Tandanya mana? eh, Tekanan darahnya melemah, nadinya meningkat, bising ususnya mulai melemah, Kak. Oke. Di sini fraktur tertutup pada panggul. Nah, fraktur tertutup pada panggul itu bahaya. Kenapa? Karena di situ banyak pembuluh darah besar yang beredar. Nah, di sini ternyata pada saat kita lakukan pengkajian, pasiennya udah pucet. Ya, kalau pucet itu bisa banyak hal. Ya, nggak cuma gara-gara penurunan sirkulasi, banyak hal, bisa anemia gitu. Tapi di sini diperjelas kondisinya dengan tensinya itu sudah hipotensi. Nadinya ini borderline ya, mau naik. Nah, maka harus segera ditangani. Kenapa? Kita curigai frakturnya ini ada perdarahan pada bagian internal atau perdarahan dalam sehingga tensinya turun, nadinya sudah mulai naik, maka harus segera ditangani. Nah, harus segera ditangani yaitu kondisi shock hipovolemiknya dibuktikan dengan tensi yang rendah, kemudian nadinya yang mulai mau naik. Jadi jawabannya adalah A, shock hipovolemik. Iskemia jaringan, apakah ada datanya di sini? Tidak ada. Resiko infeksi, apakah ada? Tidak ada tidak ada luka terbuka, jadi tidak bisa diambil. Nyeri akut masih nyeri ringan, jadi tidak bisa. Deformitas, apakah ada datanya di sini? Tidak ada juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah shock hipovolemik dengan TD 80/50 dan nadinya 100 dengan kondisinya mulai melemah pasiennya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ya Kak, nomor 60. Seorang laki-laki 42 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri skala 4 saat bernafas, tampak retraksi dinding dada, TD-nya 120/80, nadinya 97, nafasnya 28, suhu 38, ronsen dada terdapat efusi pleura bilateral. Masalahnya apa Kak kira-kira? Ini pilihannya, nyeri akut, hipertermia, pola nafas, gangguan pertukaran gas, atau kebersihan jalan nafas. Nih soalnya, kira-kira apa? E. Apa? Diagnosanya apa, Kak? Bersihan jalan napas. Alasannya kenapa pilih-pilih bersihan jalan nafas? Karena adanya efusi pleura. Oh, efusi pleura itu di dalam paru-paru apa di luar? Oh iya ya, di dalam ya. Loh, kok di dalam? Pleura itu lapisan untuk melapisi paru-paru. Kalau efusi pleura berarti antara paru-paru dengan
paru-paru dengan lapisannya. Di tengah-tengah itu dia tidak mempengaruhi proses bernafas. Berarti jawabannya apa? Oh, berarti ini ada, oh iya ya, berarti pola napas Kak, adanya retraksi dinding dada. Nah, good. Jadi jawaban Dek, tak gambar no ya. Jadi jangan asal efusi pleura itu masalah bersihin sih. Efusi pleura itu di luar. Sih, gambarnya gimana ya? Saya kangen gambar, tak gambar dulu wes. Nih, jadi ini paru-paru. Misal gini ya. Nah, di luar paru-paru ini tuh ada lapisannya, namanya pleura. Nah, pleura itu di tengah-tengahnya ini antara paru-paru dengan pleura itu ada cairan ya, dengan tujuan agar si pleura dengan si paru-paru ini tidak bergesekan. Makanya dibikin cairannya itu biar dia itu lembab dan tetap moist, nggak mengganggu tidak membuat pergesekan antara rongga paru-paru, sorry, kok rongga, antara paru-paru dengan lapisannya. Nah, kalau terjadi infeksi ya, kalau terjadi infeksi pada daerah rongga dari daerah pleuranya, itu di sininya itu cairannya itu bisa numpuk banyak. Nah, ini yang bikin pasiennya itu kesusahan untuk bernafas, paru-parunya ketekan. Makanya ini nggak ada hubungannya dengan bersihan jalan nafas, karena dia ada di luar paru-paru. Kemudian di sini teman-teman lihat, di sini dia sesak, retraksi dinding dada ada, RR-nya naik, nafasnya dangkal. Berarti ini data yang pertama, data kedua, kemudian ini data ketiga, pola nafasnya irregular dan dangkal. Ini data keempat. Maka jelas-jelas dengan kondisi seperti ini, oh sorry, data yang kelima ada efusi pleura. Maka jelas-jelas dengan kondisi seperti ini, kalau pilihan gangguan pertukaran gas, jangan sekali-kali ambil gangguan pertukaran gas jika tidak ada hasil analisa gas darah. Ya, kemudian jangan ambil bersihan jalan nafas kalau memang tidak ada gangguan di jalan nafasnya. Kalau cuma rongki aja Kak, sama AGD. Rongki dengan AGD itu bisa masuk di gangguan pertukaran gas. Tapi kalau memang datanya ada rongki, ada batuk berdahak, dahak tidak bisa dikeluarkan, atau batuknya tidak efektif, ataupun mungkin dahaknya kental, nah itu baru bersihan jalan nafas. Tapi kalau cuma retraksi dinding dada, cuping hidung positif, pola nafasnya irreguler, pola nafasnya dangkal, itu sudah pasti jawabannya adalah pola nafas tidak efektif gitu ya. Jadi jawabannya apa Kak? Jawabannya adalah pola nafas tidak efektif. Oke. Be careful dengan diagnosa di sistem respirasi. Karena ini sebetulnya gampang, tapi harus harus apa? Harus terus gini, harus hati-hati. Sih, bentar, nomor berapa ya? Hmm, sih. Nah ini nih. Nomor 61 ya Kak. Nomor 60 jawabannya C. Seorang perempuan 30 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosisnya suspek meningitis. Perawat melakukan pemeriksaan kaku kuduk terhadap pasien. Perawat sudah memposisikan pasiennya supine tanpa bantal. Setelah memastikan tidak ada kontraktur pada leher, kemudian meletakkan tangan di belakang kepala dan sekitar otot leher bagian belakang. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Yuk, A Kak, jawabannya yang mana dulu? A A? Kak, A. Ayo, ayo, ayo. Ini kaku kuduk loh ya. Ayo, aku gimana pemeriksaannya? Yuk, jawabannya yang mana yuk? Yuk. E. Oke, nah di sini perawat sudah memposisikan pasien supine tanpa bantal. Setelah memastikan tidak ada kontraktor pada leher, lalu kemudian meletakkan tangan di belakang kepala dan sekitar otot leher bagian belakang. Apa langkah selanjutnya?
Jadi kalau pemeriksaan kaku kuduk itu berarti kan kepalanya difleksikan, Kak. Tangan kita ini kan posisinya udah di kepala, deket sama leher belakang. Jadi udah istilahnya udah megang kepala kepala pasien. Habis itu diapain kalau mau periksa kaku kuduk? Ya ditekuk, ditekuk nih. Melakukan fleksi leher ke arah sternum. Kita tekuk lehernya ini ke arah dada. Janggutnya nyentuh dada. Janggut pasien nyentuh sternum. Kalau orangnya betul-betul mengalami meningitis, dia tidak bisa nekuk lehernya. Kaku, kayak papan, nggak iso nekuk, nggak bisa. Tapi kalau dia difleksikan, lehernya masih bisa nekuk, nyentuh ke dada, ke sternum, berarti tidak ada masalah di meningitisnya. Berarti tidak ada, maksudnya kaku kuduknya tidak positif, kaku kuduknya negatif. Tapi kalau semisal kita fleksikan, kita coba tekuk lehernya ke arah dada, ternyata alot, alot itu apa ya? Susah, kaku, berarti itu jawabannya kaku kuduknya apa? Positif. Gitu. Jadi jawaban yang tepat nomor 61 adalah D. Melakukan fleksi leher ke arah stem. Oke, kita Dia lanjut nekuk, ya. dia lihat otot sendinya juga kak. Apa? Nggak sambil dia nekuk otot sendinya juga ya, sendi lututnya gitu. Oh, bukan. Kalau kaku kuduk cuma untuk di leher, Kak. Rata-rata Oh, untuk pemeriksaan meningeal ya, pemeriksaan meningeal entah itu kaku kuduk, kemudian ada istilah lain nggak dari? Enggak ada Kak, kaku kuduk. Pemeriksaan kaku kuduk, Brzezinski 1, 2, 3 itu rata-rata kita fleksikan lehernya. Kok sorry, fleksikan leher. Fleksikan kepala ke dada, nanti responnya beda-beda. Kalau yang kaku kuduk, pemeriksaan kaku kuduk itu pas waktu kita tekuk dia nggak bisa atau susah. Kemudian ada yang Brzezinski 1. Kalau Brzezinski 1 itu kita tekuk ke arah dada, malah dengkulnya ikut nekuk. Harusnya kan enggak nah, ya? ya itu maksud saya kak. Nah, itu Brzezinski 1, Kak. Itu Oh, Brzezinski 1. Nah, ini yang ditanyakan kaku kuduk, beda lagi. Kemudian kalau Brzezinski 2, kita tekuk lehernya. Oh, sorry, kita tekuk lehernya. Itu nanti kaki, oh kok kita tekuk lehernya. Brzezinski 2 tuh bukan itu. Brzezinski 2 itu kakinya, nih, kakinya kita fleksikan. Itu pas waktu kita mau coba luruskan setelah difleksikan itu nggak bisa. Dia kesakitan. Itu Brzezinski 2. Kemudian kalau Brzezinski 3 saya lupa. Ada itu gambarnya nanti coba dicari di internet ya. Tapi yang pasti untuk kaku kuduk itu kepala ketika kita fleksikan ke arah dagu atau ke arah dagu, ke arah sternum, dagunya mau nyentuh sternum tuh nggak bisa alot. Ya karena memang ada permasalahan di saraf khusus untuk mengatur di lehernya itu tadi. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Setelah kita posisikan tangan kita di belakang kepala pasien, kita coba fleksikan leher ke arah sternum. Kalau memang tidak bisa, berarti positif meningeal. Kalau semisal fleksi lehernya bisa, berarti dia tidak ada tanda-tanda meningitisnya. Kayak gitu. Ya, kita lanjut ya, Kak. Nomor 62. Seorang perempuan 27 tahun, G1P0A0, hamil 8 minggu, datang ke Poliklinik KIA dengan keluhan mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Hasil pengkajian, pasien merasa pusing, nyeri ulu hati, tensinya masih bagus, nadinya bagus, nafasnya bagus, suhu 375, BB45, konjungtivanya anemis, turgor kulit tidak elastis, mukosa bibir kering, HB-nya 10,5. Kira-kira apa nih diagnosanya? Yuk, apa Kak? D kak, Dedi tak Kak? D, baby, Kenapa pilih Dedi? baby kak, D, Defisit volume cairan. Ya Allah, ya anak. kak. Defisit volume cairan datanya yang mana? Turko kulit tidak elastis, mukosa bibir kering kak. Mm-mm. Kalau misalkan defisit nutrisi itu kan HB-nya masih 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 tidak terlalu rendah 10,5. Oke, mukosa bibir kering.
Ini pasiennya hamil 8 minggu, nggak nafsu makan, mual muntah. Diagnosa medisnya apa? Hiperemesis gravidarum. Terapi darum. Pasien dengan pasien dengan emesis gravidarum, kita lihat di sini. Tekanan darahnya ya sudah mulai rendah ya, sudah mulai turun tapi masih nggak terlalu. Kemudian nadinya juga masih bagus, nafasnya bagus. BB-nya 45, konjungtivanya anemis, turgor kulit tidak elastis, mukosa bibir kering, HB-nya 10,5. Ayo, lebih cocok ke defisit volume cairan atau gangguan perfusi jaringan? Ayo, yang mana? Ayo, yang mana? Saya pilih tetap B, Kak. Tetap defisit volume cairan. Yang lain, itu tadi ada yang mesen, ada yang bilang C, Kak Arianti. Kenapa? Kak Deniati kenapa milih C? Kenapa alasannya, Kak? Ayo, apakah di eh, gangguan perfusi jaringan ada data mukosal? Gangguan perfusi jaringan. Ayo, ada enggak gangguan perfusi jaringan? Tidak efektif. Perfusi perifer tidak efektif. 37. Ya, aku agak lupa sama datanya di sini. Oh, oke. Jawabannya bukan ini, Kak. Bukan defisit volume cairan, Kak, ya. Jawabannya adalah perfusi perifer tidak efektif ataupun gangguan perfusi jaringan. No, no, jawabannya adalah C. Kenapa? Ternyata di sini untuk tensinya masih bagus loh, Kak. Kalau defisit volume cairan itu biasanya hipotensi. Paling enggak ya 90/60 lah ya. Ataupun nadinya. Kita lihat nadinya so-so normal. Nggak ada masalah berarti kan? Berarti masalahnya adalah di sirkulasinya. Nah, di sini Kak itu kan ada turgor kulit menurun, bukannya itu masuknya di ini. No, no. Ternyata ini saya buka di edukasi di SDKI untuk perfusi perifer tidak efektif objektifnya itu yang pertama CRT memanjang, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Kemudian gejala tanda minornya itu ada parestesia, nyeri ekstremitas, ada edema, penyembuhan luka lambat, kemudian ada angkel brachialnya kurang dari 0,9. Terus di sini kondisi klinis terkaitnya akibat anemia. Nah, pasien ini anemia enggak? Iya. Datanya mana? HB-nya rendah, konjungtivanya anemis. HB untuk perempuan itu berapa normalnya? 12 sampai 13 sekitar segitu. Oh, 11 sampai 12, berapa gitu kalau perempuan. Kalau laki-laki 12 13-an. Maka di sini karena dia terjadi penurunan HB, dibuktikan dengan konjungtivanya anemis, turgor kulit tidak elastis, kemudian di sini selain itu CRT-nya nggak dimunculkan datanya ya, maka jawaban yang paling tepat adalah ke gangguan perfusi jaringan, bukan di defisit volume cairan. Kenapa bukan di defisit volume cairan? Karena kondisi tensinya masih bagus, nadinya juga belum ada kompensasi alias belum mengarah ke takikardi, jadi nggak apa-apa. Ya, jadi bukan di defisit volume cairan, tapi fokus permasalahannya adalah di gangguan perfusi jaringan. Dibuktikan dengan adanya konjungtiva anemis, HB turun, turgor kulit tidak elastis, kemudian sudah itu jawabannya. Ya, kenapa nggak bisa diambil defisit nutrisi untuk BB45? Kecuali di sini kalau semisal ya kita ditunjukkan datanya dengan tinggi badan, itu bisa kita hitung IMT-nya. Tapi kalau nggak ada tinggi badannya, apakah kita bisa menyimpulkan BB45 ini defisit nutrisi? Tentu tidak ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah gangguan perfusi jaringan. Oke, kita lanjut nomor 63. Seorang perempuan 33 tahun dibawa keluarga ke RSC karena mengurung diri di kamar selama 1 minggu. Hasil pengajian, pasien mendengar suara-suara yang akan meracuni dirinya sehingga menolak makan, merasa malu karena tidak memiliki pekerjaan dan belum menikah. Kriteria hasil yang diharapkan apa?
Ayo, kriteria hasilnya. B, Kak. Alasannya. Juga Ini eh, masa ini masalah keperawatannya apa? halusinasi kak, halusinasi Halusinasi. Data halusinasinya mana, Kak? pendengaran kak, Halusinasi pendengaran. Oke, berarti jawabannya, kriteria hasilnya adalah mengkontrol halusinasi. halusinasi. Betul. Ya, lagi-lagi kalau agak, kalau di jiwa, fokus di hasil pengkajian. Nanti setelah kita tahu masalah keperawatan utamanya, teman-teman bisa tentukan kriteria hasilnya atau intervensi yang dilakukan. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke, good job. Kita lanjut ya, Kak. Sampai nomor 70 ya. Nomor Hmm. 64. Seorang laki-laki 39 tahun dirawat di ruang Hmm. penyakit dalam dengan empiema. Hasil pengkajian pasien mengeluh sesak nafas dan nyeri skala Itu 7 tuh. pada daerah pemasangan WSD saat berubah posisinya. Pada pasien mendengar suara yang akan meracuni. Oke, sampai mana tadi aku baca ya? Tekanan darahnya 130/80, nadinya 80, nafas 24, suhu 368. Masalah keperawatannya apa, Kak? A, Kak. Ayo. Kenapa? Jadi aku Karena skalanya udah 7. Karena skalanya udah 7, gampang ya Kak ya. Karena skalanya udah 7 berarti tata laksana yang paling dilakukan adalah di nyeri akutnya. Karena di sini juga tidak ada permasalahan untuk di airway breathing circulation-nya ya. Jadi kita masuknya di nyeri akut. Oke, good. Lanjut, nomor 65. Seorang perempuan 32 tahun dilakukan kunjungan rumah oleh perawat jiwa puskesmas. Hasil pengkajian, keluarga mengatakan pasien susah tidur, sering marah-marah tanpa sebab, mudah sedih, cepat lelah sejak ditinggal oleh suaminya 6 bulan yang lalu. Saat ini pasien menolak berbincang-bincang dengan perawat, lebih banyak diam dan tampak sedih. Apakah tahap berduka yang tepat pada kasus tersebut? B, depresi kak. Alasannya, alasannya, Pasiennya susah tidur, sering marah-marah tanpa sebab, mudah sedih, cepat lelah sejak ditinggal oleh suaminya 6 bulan yang lalu. Terus pasiennya juga menolak untuk berbincang-bincang dengan perawat, sering terdiam, tanpa sedih. oke. Jadi untuk tahap berduka itu semuanya pasti sedih, mulai dari marah, denial, bargaining, depression sampai acceptance. Kecuali acceptance ya. Kalau acceptance itu sudah bisa menerima. Cuma cara mengungkapkan kesedihannya aja yang beda-beda. Nah, di sini gimana dia itu kita bisa tahu dia denial ataupun depression karena kadang-kadang kan mirip. Apa cara bedainnya? Kalau sudah depression itu sudah sedih yang berkelanjutan sampai mempengaruhi dari pola tidurnya, pola makannya, itu berarti sudah mengarah ke depresi. Nah, di sini sudah ada data yang mengarah ke sana, di mana pasiennya sudah mulai susah tidur, kemudian sudah mulai menarik interaksi dengan orang lain, maka jawaban yang tepat adalah depression. Kalau marah ya marah-marah ya, menyalahkan orang lain. Kalau denial tuh kayak menolak enggak kok masih hidup gitu. Kayak ininya menolak kenyataan yang ada. Kalau bargaining itu tawar-menawar. Tawar-menawar dalam artian andai saja, jikalau, kalau ada kata-kata seperti itu sudah pasti bargaining. Kalau yang acceptance itu berarti dia sudah mulai menata kehidupannya untuk menyongsong kehidupan yang baru. Itu acceptance. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 66 ya, Kak. Seorang batita laki-laki diantar, batita laki-laki diantar ke UGD kemudian tersedak. Eh, batita laki-laki diantar ke UGD kemudian tersedak. Tersedaknya di IGD maksudnya. Hasil pengkajian kesadaran kompos mentis, tampak sianosis, stridor, nafas cuping hidung, tampak memegang leher dan batuk-batuk. Apa tindakan yang harus dilakukan? Batita, bayi di bawah 3 tahun. Ayo. Back blow, back blow kak. Dead blue. Ayo. Hmm. Batita kok beblo loh. Heimlich manoeuvre.
Hmm? Oh, Emily? Ayo. D Kak, abdominal thrust. Chest Loh, 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 thrust, loh, loh, Kak. loh. Hmm. Loh, 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 loh. Iya, back flu itu usianya, nih tak hapus dulu. Hmm. Back flu itu untuk yang di bawah 1 tahun. Finger swab ini sudah tidak boleh dilakukan. Chest thrust di bawah 1 tahun atau ibu hamil. Abdominal thrust pasien dewasa. Heimlich maneuver kembarannya abdominal thrust. Jadi sama aja untuk pasien dewasa. Din batita nih. Yang cocok yang mana? Hmm? Berarti yang mana? Back flu atau chest thrust? Oke Kak, Thrust. Chest thrust ya. Kalau batita ini kita asumsikan anaknya ini udah bisa berdiri. Kalau anaknya sudah bisa berdiri, kita boleh bantu dengan menggunakan chest thrust. Kalau anaknya belum bisa berdiri, ataupun dia masih usianya di bawah 1 tahun, pakainya back blow. Tapi biasanya patokannya dari usia sih Kak ya. 1 tahun ke bawah back blow, 1 tahun ke atas itu chest thrust. Ibu hamil dilakukan chest thrust, soalnya perutnya ada isinya, nggak boleh abdominal thrust. Kalau pasien dewasa, abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Nah, kalau pasiennya tidak sadar, baru dilakukan RJP. Berapapun usianya, pasien tidak sadar, jawabannya RJP. Kalau tersedak, ya. Oke, nomor 66 jawabannya adalah C. Kita lanjut ya. Tuh, baru sembuh. Hmm. Kita lanjut nomor 67. Anak perempuan 6 tahun dirawat di ruang anak dengan sindrom nefrotik. Hasil pengkajian edema anasarka, nafasnya 34. Lab urinnya positif 3. Kriteria evaluasinya apa yang tepat? Apa yuk? Ayo, apa yuk? Jawabannya mana? Pasien SN, sindrom nefrotik. Ah, Alasannya, Kak? D Kak, Kak, Eh, keseimbangan volume cairan. alasannya apa? Karena Ayo. di situ kan ada edema anasarka. Jadi yang dievaluasi antara input dan output. Terus, terus, kalau pasien SN itu permasalahannya di mana? Kelebihan volume cairan atau sorry, hipervolemi. Nah, kalau hipervolemi, tata laksananya apa? Mengeluarkan, mengeluarkan Volume cairan. cairan. Kalau semisal mengeluarkan cairan, berarti yang mana yang tepat? Apakah edema berkurang? Apakah warna kuning jernih pasti salah. Pola eliminasi normal juga tidak. Apakah A, D, atau E? Ayo, Ah, orangnya enggak tuh, Bun. ayo. Yang dievaluasinya apa? D. D Kak, Saluran D. urin adekuat. Iya. Kenapa? Kenapa harus adekuat? Memang pasien-pasiennya itu nggak bisa pipis, dah. Karena di sini kan dia sudah terjadinya edema anasarka, jadinya ada pembengkakan, jadi dikasih
obat-obat untuk biar cairannya dikuras melalui urin nanti Kak. Jadi ngeluarin cairannya lewat urin. Iya. Gitu. Heeh. Yang milih edema kenapa? Ayo. Ayo yang milih edema tadi. Kenapa alasannya? Ayo Kak. Kak Popo Kak. Salah loh Kak Popo. Ayo. Ayo. Ada edema. Ada edema batasi cairan. Sebentar, bentar ya. Protein positif 3 berarti harus intake cairan bagus. Sedangkan, sih, protein positif 3 berarti harus intake cairan bagus. Sedangkan ada edema di mana kalau edema batasi cairan. Terus, habis itu gimana Kak? Diniati habis itu apa? Itu nggak Kak rasionalnya. Kakak ini jawabannya yang mana? Jawabannya yang A, tah? E. Oh, jawabannya yang E. Oh, keseimbangan volume cairan. Jadi, pada pasien-pasien dengan sindrom nefrosis, nah pertanyaanku, sindrom nefrosis itu permasalahannya di mananya? Akibat apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak, Kak? Sindrom nefrotik anak itu gara-gara apa sih awalnya? Sindrom nefrotik pada anak itu adalah gangguan, pastinya gangguan pada ginjal, di mana tubuh itu mengeluarkan banyak protein dalam urin. Pertanyaanku, kalau protein banyak kebuang di urin, apa yang terjadi dalam tubuh? Apa yang terjadi dalam tubuh? Tekanan, tekanan apa yang menurun? Nah, ketika protein dalam tubuh berkurang banyak, tekanan onkotik turun, tekanan osmotik naik. Kalau onkotik turun, osmotik naik, otomatis cairan yang dari vaskular dipaksa pindah ke interstitial sehingga terjadi edema. Dengan kondisi seperti ini, maka teman-teman ketika ada diagnosanya ini adalah hipervolemi, tata laksananya apa? mengeluarkan ca mengeluarkan cairan. Kalau mengeluarkan cairan, pertanyaannya yang teman-teman evaluasi itu apa? Apakah keseimbangan volume cairannya ataukah haluaran urinnya? Hmm. Haluan Diagnosa urin. hipovolemi. Ayo, hipervolemia. Kriteria evaluasinya apa? Kriteria evaluasi hipervolemia. Haluan urin Ayo, Kak. haluan urin sudah coba cek di sikinya. Apa coba ayo? Hmm? Jawabannya adalah betul. Haluaran urinnya adik wow. Ya, haluaran cairannya ya. Haluaran cairan yang keluar akibat tata laksana yang kita lakukan. Nah, ini kan pasti kita kolaborasi obat-obatan untuk mengeluarkan cairan nih, Kak. Maka yang kita evaluasi adalah seberapa banyak sih urin yang bisa keluar setelah kita lakukan intervensi pemberian obat-obatan untuk mengeluarkan cairannya. Jadi kita lihat. Nah, kita lihatnya lewat mana kriteria evaluasinya? Lihatnya di mana? Kalau kita tahu haluaran urinnya adekuat atau enggak. Lihatnya dari mana? Dari rumus urin output 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan. Kita semisal kasih diuretik. Berat badan anaknya berapa? Semisal anaknya berat badannya 30 Kak. Ya sudah, berarti setiap jam itu minimal ada 30 sampai 60 mili pipis yang keluar. Ya, berarti ini kalau misal anaknya pasang kateter boleh. Atau misal nggak pasang kateter, dia ini pakai pispot. Kalau laki-laki, kalau yang perempuan ditampung di pispot juga boleh. Itu sambil kita hitung. Nah, jadi keluarnya berapa nih dengan cairan yang kita, dengan obat-obatan yang kita berikan. Nanti ketika haluaran urinnya sudah adekuat, berarti pengobatannya bisa dilanjutkan. Hasil akhirnya ya pasti edemanya bisa berkurang. Tapi kriteria evaluasi yang tepat dengan kondisi seperti ini, itu kita haluaran urinnya dulu, karena untuk memastikan apakah nanti intervensi yang kita berikan itu sudah tepat atau belum. Intervensi hipervolemia itu bukan batasi cairan yang utama. Yang paling tepat adalah kita keluarkan cairannya dengan kolaborasi pemberian diuretik.
Gitu. Kalau yang batasi cairan itu tindakan prioritas, bukan tindakan utama. Beda ya. Oke, kita lanjut nomor 68. Seorang perempuan 50 tahun kontrol di poliklinik neurologi dengan keluhan kelemahan ekstremitas kiri dan riwayat stroke. Hasil pengkajian pasien tampak lemah, wajah asimetris, bicara pilu, kemampuan menelan menurun saat diberi minum tersedak. TD-nya 130/90, nadi 72, nafas 20, suhu 368. Masalah keperawatannya apa yang tepat, Kak? Ayo, apa ayo? C. E, Hmm. yuk. B Kak, resiko aspirasi. B, B, oh, B. baba. Resiko aspirasi. Oke, kita Eka. lihat ya. Efektifan jaringan cerebral. Wah, oke. Banyak jawaban ini menarik untuk dibahas ya. Oke, kita lihat. Jadi jawaban yang E. Kenapa milih resiko ketidakefektifan jaringan cerebral sementara di situ sudah tidak efektif? Loh, kok kakak bisa bilang itu perfusi cerebralnya tidak efektif? Nah, dibuktikan dengan apa? Pasiennya wajahnya asimetris, bicaranya pelu, kemampuan menelan menurun. Berarti ada masalah di otaknya yang ngatur untuk kesimetrisan wajah, kranialnya. Kemudian untuk yang mengatur kekuatan bibir, kemudian otot-otot untuk berbicara juga menurun, kemampuan untuk menelannya juga menurun. Berarti sudah memang terjadi ketidakefektifan, makanya bukan resiko lagi, sudah aktual. Terus ada yang jawab apa tadi? Hambatan komunikasi verbal. Oh, enggak bisa. Kenapa? Di sini kalau teman-teman ambil hambatan komunikasi verbal untuk keluhan dia diberikan minum tersedak, kemampuan menelan menurun, nggak teratasi. Maka yang paling tepat di sini, karena dia ini ada kelemahan pada bagian wajah, kemampuan menelannya juga menurun, dan saat diberi minum tersedak, maka ini sangat beresiko sekali terjadi aspirasi atau tersedak. Apa efek sampingnya kalau misal dia pasiennya itu tersedak? Ya nanti makanannya ataupun minumannya masuk ke paru-paru. Kalau masuk ke paru-paru, gangguan bersihan jalan nafas terus bisa terjadi apa? PPOK atau pneumonia akibat makanan yang masuk dari lambung ke paru-paru. Jadi jawaban yang tepat adalah resiko aspirasi. Karena memang sudah ada kelemahan pada otot-otot bagian wajah dan bagian leher, sementara di sini sudah juga disebutkan pasiennya ketika diberikan minum tersedak. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Baba, resiko aspirasi. Oke. Kita lanjut sampai nomor 70. Sebentar lagi ya. Saat kunjungan rumah ditemui seorang perempuan 45 tahun yang mengalami stroke berulang. Klien jarang memeriksakan ke pelayanan kesehatan karena memiliki keyakinan bahwa penyakit stroke merupakan penyakit keturunan yang susah disembuhkan. Perawat sangat menghargai keyakinan klien dan tetap melakukan konseling bertahap untuk perlahan mengobati atau merubah keyakinan klien. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? B, Justice, C yang autonomi, beneficent, confidentiality, atau non maleficent. autonomi. Autonomi, Ya, masa sih? beneficent. Yang milih autonomi kenapa? Lihatnya dari mana? di sini perawat sangat menghargai keyakinan klien, Kak. Jadi dia menghargai keputusan pasiennya. Oke, yang lain. Yang milih beneficent kenapa? Beneficent. Anu Kak, dia tetap memberikan konseling bertahap untuk perlahan apa itu? Merubati keyakinan klien. Jadi Ya, walaupun dia itu mempunyai
keyakinan yang salah, tapi dia tetap memberikan yang terbaik biar keyakinan pasien itu berubah. Oke, jadi jawaban pada, makasih ya Kak. Jadi jawaban yang pada nomor 69 ini yang paling tepat adalah beneficient. Kenapa? Memang ini sengaja dibikin kayak gini nih. Highlight yang pertama adalah autonomi dimunculkan. Tapi ketika autonomi dimunculkan, perawat oke lah, nggak apa-apa Pak, Bapak berpikiran seperti itu. Tapi saya akan tetap melakukan edukasi, tetap akan melakukan konseling dengan kondisi yang Bapak alami, dengan harapan nanti Bapaknya itu bisa merubah pola pemahamannya terkait penyakit yang dia alami. Jadi tadi betul alasan dari kakaknya ya. Meskipun dia ini sudah kekeh dengan eh, keyakinannya seperti itu, dia tetap melakukan edukasi dengan tujuan agar pasiennya itu nanti bisa memahami kondisinya. Jadi tujuannya itu adalah melakukan asuhan keperawatan yang terbaik, bukan autonominya yang di-highlight. Setelah autonomi, kita tetap berusaha untuk agar pasiennya itu paham dengan apa yang kita sampaikan, itu beneficient jadinya. Sama kayak gini, pasiennya meminta untuk pulang paksa. Akhirnya perawat mencoba untuk mendiskusikan kembali atau mengedukasi kembali dan akhirnya pasien tidak jadi ataupun mungkin dan akhirnya perawat itu mencoba untuk mengedukasi kembali terkait kondisi pasiennya. Nah, itu yang di-highlight bukan autonomi lagi, tapi beneficient yang dilakukan dengan tujuan si beneficient ini lobbying biar pasien itu bisa mempertimbangkan kondisinya, ya, biar pasien tuh tahu kalau kondisinya itu memang belum belum pas, belum bagus kayak gitu, makanya dia nggak boleh pulang ataupun kayak ini biar dia nanti paham kalau stroke itu bukan turunan, ya, bukan penyakit turunan, memang dari hipertensinya ada lah turunannya, tapi ya kalau stroke itu ya memang sendiri-sendiri ya, kalau pola pola hidupnya tidak bagus ya pasti meskipun dia punya hipertensi, kalau dijaga ya tidak akan mengarah ke stroke. Tapi kalau punya hipertensi dibiarin aja, makannya nggak dijaga, regimen terapeutiknya juga nggak benar, ya sudah, ya pasti mengarahnya ke stroke seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 69 adalah C, ya, beneficient, alias perawat ini berusaha melakukan yang terbaik untuk kondisi pasien. Kita lanjut nomor 70. Seorang perawat jiwa puskesmas mengunjungi seorang perempuan 35 tahun di wilayah kerjanya. Hasil pengkajian konsentrasinya rendah, sulit tidur dan selalu merasa tidak tenang, serta khawatir mengingat anaknya 1 minggu yang lalu ditinggal bersama mantan suaminya. Apakah, sebentar. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ayo, apa ayo? Ayo, apa ayo? Kak, soalnya lagi, oke. Mengunjungi seorang perempuan 35 tahun di wilayah kerjanya, hasil pengkajian konsentrasi rendah, sulit tidur, merasa tidak tenang, serta khawatir mengingat anaknya 1 minggu yang lalu ditinggal bersama mantan suami. Berarti jawabannya apa? Ansietas. Betul. Jawabannya adalah ansietas alias kecemasan. Dia nih cemas nih. Yang di highlight di bawahnya ya, dia itu cemas meninggalkan anaknya bersama mantan suaminya. Maka jawaban yang paling betul untuk nomor 70 adalah E. Katanya di sini ya. Nih, konsentrasi konsentrasi rendah itu salah satu tanda dari ansietas. Sulit tidur itu juga masuk di ansietas juga. Selalu merasa tidak tenang dan khawatir. Nah, yang di-highlight adalah khawatir dengan kondisi anaknya yang ditinggal dengan mantan suaminya. Maka yang paling tepat jawabannya adalah di ansietas. Oke, sudah selesai untuk malam hari ini. Berapa Kak, soal berarti? pertanyaan tiga Kak. puluh soal. Boleh, monggo. Eh, di teman saya ada dia dapat soal mengenai maternitas Kak. Dia bilang gini, misalkan pasien tersebut di jam 12 malam dia sudah pembukaan 3, dia bilang. Kira-kira jam Mm-mm. berapa dia akan pembukaan lengkap gitu katanya Kak. Oh, oke. Gampang kalau kayak gitu. Berarti kita permainan dikala. Pertanyaan saya, dia hamil pertama kali atau kedua kalinya? Atau maksudnya hamil pertama, primipara atau multipara? Nah, Nggak di pernah sini, menjelaskan waktu itu Kak. oke. Tak tak bukakan dulu ya sebentar pakai tema matematika.
Bentar ya, Kak. Materi. Mm, mm, mm. Materi materialitas. Oke. Semoga bisa dibuka. Link. Oke. Mainnya di sini kalau ada pertanyaan kayak gitu. Teman-teman harus hafal dari kala. Ya. Kita lihat di kala. Nah, ini nih jawabannya. Oke. Nah, Belum di sini kelihatan Kak. untuk bahasa belum belum muncul? Oh ya, udah sekarang. Sudah? Oke. Tadi pertanyaannya di berapa, Kak? Di Eh, pembukaan berapa? jam 12 pembukaan 3 katanya. Jam 12 pembukaan 3. Berarti Jam dia berapa di fase mulai? akselerasi. Iya, Di fase, oh kok di fase akselerasi? Dia di fase laten berarti. Berarti kalau mau ditanya kapan dia sampai di pembukaan 10, tinggal ditambah. 2 tambah 2 tambah 2. Akselerasinya 2 jam. Dilatasi maksimalnya dari 4 ke 9 2 jam. Deselerasinya 2 jam lagi. Berarti 6 jam lagi nih totalnya. 12 tambah 6, jam 18 nanti dia lahiran. Itu, Kak. Jadi kita lihat. Gini nih. Tadi pembukaan 3 itu jam 12 siang. Ya. Nah, ini kan P3. Pembukaan 3 itu masuknya di sini. Masih di fase laten. Ya enggak? iya Nah, Kak. habis itu kan kita masuk di fase aktif nih. Nah, fase aktif ini kan waktunya ada akselerasi, dilatasi maksimal, sama deselerasi. Akselerasi itu dari pembukaan 3 ke 4 butuh 2 jam. Kemudian pembukaan 4 ke 9 dilatasi maksimal itu butuh 2 jam. Kemudian di deselerasi untuk pembukaan 9 sampai 10 itu juga butuh 2 jam. Maka untuk pembukaan 3 ke pembukaan 10 ya tinggal ditambah 2 jam akselerasi, akselerasi 2 jam, dilatasi maksimalnya 2 jam, deselerasinya 2 jam. Berarti ini kan 6 jam. Tinggal ditambah 12 ditambah 6 sama dengan pukul 18. Udah gitu. Gimana? Oke, Bisa terima dipahami? kasih Kak. Udah bisa Kak. Mm-mm. Oke. Nah, nanti sama kalau misal Kak ini pembukaannya nyampe di apa sih namanya? Pembukaan, misal pembukaan 5 ya. Pembukaan 5 ya udah kita hitung aja dilatasi maksimal ini butuh 2 jam sampai ke 9. Berarti misal dia di pembukaannya 5 tuh di pembukaan jam 10. Di pembukaan 5 kapan dia nyampe di pembukaan 10? Ya udah kita hitung di sininya 2 jam, di sininya 2 jam, berarti 4 jam lagi ya jam 14. Udah gitu. Terus ada Misalnya soal. kalau ininya Kak, dia bilang pembukaan 1 atau pembukaan 2 gimana kalau kayak gitu Kak? Nah, kalau pembukaan 1, pembukaan 2 itu nih di sini berarti dia 8 jaman, Kak. Nih, misal gini ya. Dia pembukaan 1 pukul berapa ya? 12. Nah, tadi aku tanya, ada pembedanya. Biasanya kalau ini 8 jam ini yang normal ya. Maksudnya ya yang hamil pertama atau yang sudah kedua kalinya itu 8 jam rata-rata. Tapi ada beberapa teori yang mengatakan multipara berapa. Aku lupa ya, multipara ini berapa, terus primipara berapa. Intinya biasanya multipara ini lebih cepat. Kalau nggak salah 8 jam, yang ini tuh 12 sampai 24. Kalau semisal dia ini primipara ini kalau nggak salah gini 8, 12, ini 12, 24. Kalau primipara ya sudah kita estimasikan dia masih di fase laten. Baru lahiran pertama kali. Kita estimasikan di sini tuh 12 sampai 24 jam. Biasanya 24 jam kan memanjang fase pertama itu. Berarti tambah 24 jam ya ketemu di jam 12 hari berikutnya. Hari berikutnya berarti di ini misal hari Sabtu. Berarti di sini hari Minggu jam 12 lagi. Itu baru di fase laten, pembukaan sampai pembukaan 3, P1 sampai P3. Nah, untuk P3 sampai P10, ya ikut ini aturannya. 2 jam di sini, 2 jam di akselerasi ini.
akselerasi, kemudian ini DM, dilatasi maksimal, sama yang ini deselerasi. Berarti ini tadi jam 12 tambah 6 lagi, tambah nanti jam 18 di hari Minggu. Udah beda hari. Kayak gitu. Biasanya kalau primipara. Tapi kalau multipara, jamnya 8 sampai 12. Tinggal ditambah aja. Tambah 12 jam lagi. 12 siang tambah 12 lagi. Berarti kan jam 24 malam nih. Nanti tinggal ditambah ini lagi. Berarti dia lahirannya jam 6 pagi. Gitu. Pokoknya hitung-hitungannya di sini, Kak. Nih. Hitung-hitungannya tadi dengan jam yang ada. Terus tak tulis di sini multipara itu yang maksudnya udah lahir lebih dari satu itu butuh waktu 8 sampai 12 jam. Kalau yang primipara itu 12 sampai 24 jam. Di fase laten aja ya, di fase laten. Untuk fase aktifnya sama aja. Intinya tuh kalau bahasa gampangnya di fase laten, apalagi untuk yang baru melahirkan pertama kali si bayi ini nyari jalan nggak? Kalau orang Jawa bilangnya golek jalan ya. Gimana caranya dia itu bisa mencapai di jalan yang tepat ya, jalan yang lurus. Maksudnya cari posisi, baik ya nanti dia lahirannya itu bagus itu di laten. Kalau udah mulai dia dapat posisi yang wena, nanti dia nanti lebih gampang untuk keluarnya. Oke, ini pertanyaan manajemen ini. Wah, 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 wah. Douglas ini pasti. Izin bertanya soal hitung-hitungannya seperti ini, Kak. Perhitungan jumlah perawat shift pagi, pasien 20, minimal 10, parsial 7, total 3. Wah, ini pakai apa? Gilis tah? Biasanya ini pakai Douglas ya. Kalau pakai Douglas itu ada tabelnya, Kak. Manajemen ada nggak ya? Bentar ya, Kak ya. Tak bukain dulu ya. Semoga PPT-nya ada di sini. Cek dah, manajemen. Mulai jam setengah 8 kok. Manajemen. Bentar ya. Nah, ini nih, Kak. Di sini. Oh, di belakang. Bentar ya. Ini apa nih? Soalnya dapat dari FR teman, Kak. Oke, iya. Bentar ya, Kak. Ya, ini nih rumus perhitungan. Nah, ini nih, Kak. Pakai metode Douglas. Jadi untuk perhitungan kebutuhan jumlah perawat itu metode Douglas. Ada Douglas, ada Gillis. Tapi yang paling gampang itu Douglas. Nah, di sini tadi ditanya minimalnya berapa? Misal minimalnya 20. Kemudian parsialnya 3. Berapa sih tadi pertanyaan kamu, Kak? Bentar, tak baca dulu. Pasiennya 20, minimal 10, parsial 7, total 3. Oke. Tuh kan, baru baca udah lupa. Minimal 10, parsial 7, total 3. Minimal 10, saya tak tulis sih. Minimal 10, parsial 7, total 3. Total 3. Nah, kita masukkan di sini. Caranya gimana? Kalau yang tadi ditanyakan pagi tok ya Kak. Kali ini nih Kak, pagi yang minimal M, pagi berarti nih 0,17 dikali 10. Kemudian yang parsial pagi juga kalian ini berarti 0,27 dikali 7. Kemudian yang malam, oh sorry kok M, yang total, di sini kalian ini T-nya 0,36 dikali 3. Nanti hasilnya berapa? Kita hitung dulu ya. Sebentar Pak, izin aku apa sih namanya kalkulator? Kalkulator, kalkulator. Bentar ya. 0,17 dikali 10 jawabannya 1,7. Kemudian 0,27 dikali 7 jawabannya 1,89. 0,36 dikali 3 jawabannya 1,08. Nah kalau kayak gini Kak bisa dibulatkan menjadi ke atasnya 2. 2 kalau ini nggak bisa cuma 1. Berarti yang dibutuhkan 2 tambah 2 tambah 1. Jawabannya adalah 5. Udah deh. Cara ngapalinnya gimana? Apalin yang ini aja. Apalin konstanta yang atasnya. Pagi, sore, malam minimal berapa? Parsial pagi, sore, malam. Total pagi, sore, malam. Udah, ketemu deh. Gimana? Bisa dimengerti?
Harus ngapal lagi ya kak ya? Apa Kak? Harus ngapal lagi. Iya, iya Kak. Itu apa nggak bisa. Banyak banget. Ya, gitu ya. Terima kasih Kak. Udah sama-sama. Yang Tumben di banget baris nih, dua Kak. itu dipakainya kapan? Ini tuh maksudnya gini Kak. Jumlah pasien dua, jumlah pasien tiga. Nggak usah. Ini kan kita tinggal dikalikan jumlah pasiennya. Yang penting apalin aja konstanta yang untuk satu pasien. Nanti kalau pasiennya 100 ya tinggal dikalikan 100 gitu. Kalau mau dihafalin 2, 3, 4, 5, wah pusing malahan. Hafalin yang angka satunya aja udah cukup pusing. Ya, oke. Gimana? Sudah? Kalau kayak gini hitung buah baji. Eh, kancing, kancing baju. Oh iya, iya. Boleh, boleh Pak. Wis pasrah aja daripada ngitung. Oke, cukup sekian untuk malam hari ini. Sampai jumpa.